Shalom, jemaat yang terkasih. Bersyukur kita kembali menapaki 2025 dan saat ini kita mau melakukan persekutuan Selasa kita dengan tuntunan dan kasih Tuhan di tahun 2025 ini dengan sukacita. Kita akan awali dengan doa yang dipimpin oleh Bapak terkasih Pak Prihadiono. Monggo Bapak. Baik, Bapak Ibu terkasih, mari kita awali persekutuan doa pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Engkau yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah sumber kehidupan, sumber kasih, sumber pertolongan kami ya Bapa. Puji dan syukur Bapak, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam hari-hari yang sudah kami lewati hingga saat ini ya Bapak. Di sisi syukur ya Bapak, Engkau telah menyertai kami selama panjang tahun 2024 dan Engkau juga yang telah menghantarkan kami hingga menuju sampai pada tahun yang baru ini, tahun 2025 dengan keadaan yang sehat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah bangunkan kami di pagi hari ini dari istirahat tidur semalam dan kini kami boleh bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan Selasa pagi hari ini. Apa itu semua karena kasih setiamu ya Bapak yang tidak pernah henti-henti ya Bapak, yang selalu Engkau berikan kepada kami setiap hari. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Aban Ekaban. Dan berkati dan urap beliau, harap yang akan disampaikan adalah berasal daripada mujizat Tuhan dan mampukan kami untuk dapat memahami kehendak-Mu melalui firman tadi ya Bapak, dan juga Engkau izinkan kami untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang berhalangan hadir pada pagi hari ini. Tuhan sertai dan Tuhan berkati agar apa yang mereka lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain yang mungkin dalam aktivitasnya, baik di tempat kerja maupun di rumah masing-masing. Tuhan berkati karena apa yang dilakukan adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Ya Tuhan, berkati perangkat yang kami gunakan di dalam persekutuan melalui media Zoom ini, sinyal dan jaringan internet yang kira-kira boleh mendukung dalam pelaksanaan persekutuan pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dari awal hingga selesai. Terima kasih ya Bapak. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Matur nuwun Bapak terkasih, Pak Pri. Bapak Ibu terkasih, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, pembacaan firman kita dalam persekutuan Selasa pada hari ini terambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32 yang akan kita dengarkan bersama-sama audio pembacaan Alkitabnya dengan terjemahan baru yang terjemahan TB yang lama. Kita hayati dan kita dengarkan dengan sungguh-sungguh kita. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu
Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu terkasih, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Nah, kalau kita berbicara tahun yang baru, maka bacaan kita di Persekutuan Selasa yang perdana ini tampaknya meneguhkan kita kembali bahwa berbicara tahun yang baru, Paulus sedang meneguhkan kita untuk juga menjadi manusia yang baru. Karena dalam konteks judul yang diberikan oleh TBLAI, begitu ya, diberikan manusia baru. Artinya ada manusia lama yang kalau secara rohani, manusia lama berarti manusia yang masih berkutat dengan dosa, manusia yang masih hidup dengan segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ketika berbicara manusia baru, Paulus meneguhkan bahwa kita adalah manusia yang hidup dalam kesatuan dengan Kristus, yang kita percayai, yang kita senantiasa mau diubahkan, dituntun agar tetap berjalan dalam tuntunan dan cinta kasih Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita cermati apa yang menjadi pesan Paulus untuk kita menjadi manusia yang baru, tentu jika dirinci satu persatu, Rasul Paulus ternyata begitu sempurna, begitu detail menekankan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dari rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membangun dalam kesatuan roh, satu pengharapan dalam iman, baptisan, dan sebagainya. Dia juga meneguhkan kita untuk senantiasa meninggalkan kepalsuan, sikap-sikap mencuri, marah, dan sebagainya, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik, menolong orang lain dengan perbuatan yang benar dalam Kristus. Nah, dalam hal ini tentu jika dilihat rinci satu persatu, jemaat terkasih, ini menjadi menjadi beban ketika kita melakukannya tidak dengan spirit, dengan dasar yang teguh, gitu ya. Artinya ketika kita melakukan itu hanya karena diberikan tanggung jawab atau dipaksa, begitu ya, itu akan jadi beban.
Tetapi ketika kita melakukannya karena kita sungguh-sungguh sudah mengalami Kristus, mengalami kebaikan Kristus, cinta kasih Kristus, pertolongan, tuntunan yang benar-benar kita rasakan dari lubuk hati kita yang paling dalam, saya yakin apa yang menjadi kesempurnaan ataupun rincian yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu menjadi sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Karena kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, sudah dikasihi, sudah utuh dalam tuntunan Kristus. Jadi jemaat yang terkasih, apa yang disampaikan Rasul Paulus ini perlu kita kerjakan dengan spirit yang benar di dalam Tuhan. Karena kalau spiritnya tidak benar, maka itu akan menjadi beban, akan menjadi sebuah hal yang tidak menjadi manusia baru, tapi justru semakin jatuh dan jauh dari Tuhan. Nah, untuk itu jemaat yang terkasih, mari kita dalam Kristus begitu ya, untuk saling meneguhkan, saling menguatkan. Nanti kami yang mungkin yang dari Zoom ini akan saling berefleksi begitu ya, saling melihat hal-hal yang masih sulit untuk dilakukan. Bagi kita yang ada di YouTube, mungkin bisa bersama sahabat, bersama keluarga untuk mengecek kembali dari rincian Rasul Paulus ini mana yang masih sulit dan kenapa sulit begitu ya. Sesederhana soal marah, sesederhana soal kebohongan, sesederhana soal mencuri ini tidak harus korupsi besar-besaran, tapi bisa hal-hal kecil sederhana begitu ya, tentang perkataan yang kotor begitu ya. Kenapa kita masih sulit untuk berkata yang baik gitu ya, berkata kotor kok mudah sekali gitu ya. Mari kita refleksikan apa yang membuat kita masih sulit untuk lepas dari manusia lama yang sebenarnya tidak berkenan dari Tuhan gitu ya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita mampu merenung dan merefleksikan diri, disitulah kita sebenarnya sedang satu langkah lebih maju menghasilkan buah-buah pertobatan. Karena berbicara menjadi orang percaya, sebenarnya berbicara untuk selalu mengalami pertobatan dan menghasilkan buahnya dalam Kristus. Selamat menghayati kehidupan sebagai manusia yang baru, jemaat yang terkasih. Kalau masih merasa beban, maka bangun kembali hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau puji Tuhan sudah ringan, maka mari kita terus berefleksi melihat apa yang masih hal-hal yang sulit untuk kita lakukan dan kerjakan sebagai manusia yang baru. Tuhan menuntun, Tuhan meneguhkan kita, tahun baru, manusia yang baru di dalam Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh sadar ketika kami berbicara tahun yang baru, firman hari ini pun meneguhkan kami untuk terus menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Dan kami sungguh-sungguh sadar Tuhan, ketika kami sudah mengalami cinta kasih Kristus, tuntunan Kristus, maka apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 tadi, itu sesuatu yang mudah untuk kami upayakan, kami kerjakan, meskipun jatuh bangun mewarnainya. Tetapi ketika kami belum sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus, percaya kepada Engkau, Sang Kristus Juru Selamat kami, maka apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus akan menjadi beban dan sulit untuk kami kerjakan. Dan kami akan punya banyak alasan untuk mengatakan biarlah kami menjadi orang dosa, biarlah banyak hal yang akhirnya memilih berkompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami melalui firman hari ini diteguhkan untuk sekecil apapun perubahan yang kami lakukan, pertobatan yang kami lakukan, itu cara kami untuk merayakan hidup ini agar terus sempurna dalam menghayati kami sebagai manusia yang baru dalam Kristus. Tuntunlah kami ya Bapa, anak-anak-Mu, agar sungguh-sungguh Kristus yang senantiasa menguasai dan menuntun hidup kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan responi firman ini dengan sukacita, memujikan satu lagu yang meneguhkan kita bahwa apapun tantangan untuk menjadi manusia yang baru itu, kita lakukan dengan
sukacita. Untuk itu kita mau pujikan, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Itu sebagai wujud semangat kita menghayati sebagai manusia yang baru, sebagai wujud kita merayakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita pujikan bersama-sama. Ya, Bapak Ibu. Namanya ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyi selamanya, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita nyanyikan kasih setia Tuhan sambil berjuang menjadi manusia yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin.